Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Fantastis? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, semuanya udah siap untuk hari ini kita beribadah bersama-sama? Kalau sudah siap, siapkan Alkitab dan Kidung Jemaatnya. Ya adik-adik, nah sebelum kita mau memulai ibadah kita akan bersaat teduh dulu bersama-sama. Dilipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bersaat teduh, kita sudah siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan semua firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu. Tahu semua lagunya ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Bisa semua ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan masih memelihara kehidupan kami anak-anak Tuhan hingga hari ini dan hingga saat ini. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, dan kami semua boleh bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan di dalam firman-Mu.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dari Yohanes 6, Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita membaca Alkitab kita. Amang membacakan bagi kita, ikuti dengan seksama ya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah semua mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian jauh tertulis dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Adik-adik kasih Tuhan, Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanannya melakukan banyak hal. Dia melakukan mujizat menyembuhkan orang. Nah, karena Tuhan Yesus dilihat bisa menyembuhkan banyak orang sakit, lalu makin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Tujuannya adalah supaya mereka mau menyaksikan perbuatan Tuhan. Apa nih? Tuhan Yesus bisa sembuhkan yang sakit. Begitu. Nah, ketika makin banyak orang datang, hari sudah semakin sore. Nah, kan perlu makan, pasti lapar semua orang. Tadi dibilang 5.000 orang laki-laki. Berarti kalau ikut perempuan, ikut anak-anak, lebih 5.000 orang. Tapi dia bagaimana bisa mengasih makan sekian banyak orang? Nah, kalau kita baca di Injil Matius, di Lukas, di Markus, Tuhan Yesus bilang gini, "Kamu harus memberi mereka makan." Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Nah, Filipus menjawab, "Bagaimana nih kita bisa ngasih makan 5.000 orang banyaknya? Lebih dari 5.000 orang. Karena cuma laki-laki 5.000. Anak-anak, perempuan." Karena apa? Uang 200 dinar kalau dibeli roti, ngasih makan sebanyak itu, pasti gak cukup. Adik-adik tahu gak 200 dinar itu berapa banyak? Itu kira-kira lebih dari 150 jutaan kalau uang sekarang. Wah, uang sebanyak itu gak cukup memberi makan mereka semua. Nah, apa yang terjadi? Artinya gini, murid-murid bilang, "Kita kan gak punya sebanyak itu untuk ngasih mereka makan." Tapi Tuhan Yesus bilang mereka harus kasih makan. Nah, adik-adik, dalam kesusahan itu bingung, tiba-tiba ternyata ada seorang anak-anak yang baik hati.
Dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti jelai, berarti roti yang biasa-biasa, bukan roti yang manis, bukan roti yang enak, tapi roti yang agak keras. 5 buah dan 2 ekor ikan. Nah, tapi gimana bisa cukup ini ngasih makan 5.000 orang? Untung di situ ada Tuhan Yesus. Dan dengan kuasa Tuhan semua orang boleh makan, sisanya 12 bakul. Nah, dari ini kasih Tuhan, apa yang mau dikatakan firman ini untuk kita pada minggu ini? Yang pertama mau dibilang, kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik semua, mari miliki kepedulian. Apa itu peduli? Rasa kasih di dalam hati. Saat sedang semua butuh makan, nah kalau kamu punya makanan cukup untukmu dan cukup untuk dibagi, maulah berbagi. Kan cuma sedikit. Nah, ternyata karena sedikit dan mau berbagi, semua jadi kenyang. Itu hebatnya kuasa kasih Tuhan. Ketika kita mau berbagi, kita mau memberi yang ada pada kita untuk boleh dipergunakan orang lain ketika orang lain sangat membutuhkan. Ketika Tuhan memberkati, itu lebih dari cukup. Ternyata 5 roti 2 ikan itu lebih dari cukup. Sisanya ada 12 bakul. Artinya gini, yang penting hati kita tetap mengasihi dan mau peduli. Ini nggak usah hitung-hitung, cukup nggak ya? Bisa nggak ya? Enggak. Kalau hati kita mau menuruti perkataan Tuhan, ternyata Tuhan pasti mencukupkan. 5 roti, 2 ikan, cukup memberi makan 5.000 orang. Nah, oleh karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan, mari miliki rasa peduli, rasa belas kasih. Kalau ada orang membutuhkan bantuan, jangan tutup hati untuk membantu. Karena apa? Dia sedang membutuhkan loh. Tapi saya kan cuma punya sedikit. Mungkin kita bilang begitu. Oh, yang sedikit kalau dibagi ketika Tuhan memberkati akan cukup. Karena apa? Tuhan pasti mencukupkan. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang mencukupkan kehidupan kita. Dia adalah Allah penyedia bagi kita. Bukankah hidup kita ini juga milik Tuhan dan diberikan Tuhan? Dan juga apa yang kita butuhkan diberikan Tuhan. Dan karena kita diberikan oleh Tuhan apa yang kita butuhkan, mari mau berbagi juga dengan membagi yang ada pada kita demi kebutuhan orang lain. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kalau hati kita masih mau memiliki, mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan akan mencukupkan. Dengan kata lain adik-adik, anak-anak Tuhan gak boleh jadi orang yang pelit, orang yang egois, mau menang sendiri. Enggak. Tapi mau menolong orang lain, karena Tuhan telah menolong kita. Mau berbagi kepada orang lain, karena Tuhan telah mencukupkan hidup kita. Dengan demikian, semua orang akan diberkati oleh Tuhan karena keberadaan adik-adik semua. Oleh karena itu, tetap miliki hati yang murni, hati yang mau berbagi, hati yang mengasihi. Tuhan pasti cukupkan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu pada kami hari ini. Kuasa kebaikan Tuhan mencukupkan semua orang yang butuh makan. Dari keterbatasan yang dimiliki oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Hari ini kami boleh belajar dengan kerendahan hati yang mau mendengar permintaan Tuhan. Dan kami mau melakukan kehendak Tuhan. Apa yang ada itu cukup untuk semuanya. Supaya kami boleh sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan mencukupkan kehidupan kami. Dan kami tidak akan kekurangan karena Tuhan Allah kami, Tuhan adalah gembala kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Berkati semua anak-anak Tuhan. Beri semuanya kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati setiap orang tua dan keluarga yang memelihara dan merawat dan juga dalam tumbuh kembang anak-anak Tuhan semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau percaya dan kami mau peduli satu dengan yang lainnya. Dan kami mau berbagi dari kebaikan Tuhan, membagikan kebaikan kepada semua orang. Supaya semua orang
boleh menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kasih Tuhan, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan supaya semua kita boleh saling membantu dan menolong di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dan khotbah dari pendeta. Sekarang saatnya adik-adik memberikan apa? Persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Caranya gimana? Yap, betul seperti biasa. Adik-adik boleh memberikannya ke Sintua Banjar adik-adik masing-masing atau apa nih? Atau mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini, nomor rekening HKBP. Oke adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lagunya apa? Nah, hujan berkat kan tercurah. Seperti itu lagunya adik-adik ya. Bisa semuanya kan? Yuk bangkit berdiri, kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Luar biasa ya pasti, fantastis dan yes, tetap semangat adik-adik. Nah adik-adik, sekarang sudah waktunya kita untuk mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan untuk lebih dalam lagi. Kak Vina undang adik-adik yang ada di rumah untuk menyiapkan hati, pikiran adik-adik untuk bersatu dalam doa. Nah doa ini akan dipimpin oleh Kak Vina dulu deh ya. Tapi ntar minggu depan mungkin adik-adik yang di rumah yang akan memimpin doa. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau tempatkan kami, Engkau kumpulkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan walaupun sekarang masih dalam online Bapa, kami mendengarkan firman-Mu, kami ikut ibadah. Tetap berkati hati kami Bapa untuk fokus Tuhan akan firman-Mu Bapa. Sehingga firman yang disampaikan oleh pendeta maupun secara diriku pribadi Bapak tidak sia-sia dan aku bisa memberikan kepada adik sekolah minggu dan adik sekolah minggu pun mengerti dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Yesus, bimbinglah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Bapak, berkati mereka dan selalu Engkau berkati hati dan pikirannya Tuhan untuk kita fokus akan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, jadilah doaku seturut kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Vina minta adik-adik di rumah untuk mempersiapkan Alkitabnya, karena kita mau belajar lagi firman Tuhan lebih dalam dan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Yuk. Nah adik-adik, sama-sama kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, yang mau kita pelajari pada minggu hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 yang punya firman Tuhan tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang.
Kavina rasa adik-adik yang di rumah sudah pasti pernah mendengarkan firman Tuhan mengenai Yesus memberikan makan 5.000 orang ini. Jadi adik, pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di seberang danau Galilea, yaitu apa? Tiberias, ya, danau Tiberias. Di saat itu Tuhan Yesus bukan hanya bersama dengan murid-muridnya adik-adik, tapi banyak orang berbondong-bondong juga mengikuti dia. Karena apa, Kavina? Karena Tuhan Yesus di saat itu sudah menunjukkan banyak mukjizat-mukjizat penyembuhan ya adik-adik, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan banyak juga yang mengikutinya. Nah adik-adik, ketika itu Tuhan Yesus kan lihat banyak banget nih orang yang mengikuti Tuhan Yesus, banyak banget adik-adik. Lalu Tuhan Yesus itu naik ke atas gunung bersama dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak sekali yang mengikutinya, tergeraklah hati Tuhan Yesus, tergeraklah kasih belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya. Lalu berkatalah dia kepada Filipus adik-adik. Tuhan Yesus berkata sama Filipus, Filipus, di mana kita cari makan untuk semua orang ini? Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, walaupun Tuhan Yesus tahu sebenarnya cuma menguji Filipus aja kok adik-adik, tapi Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka masing-masing makan. Filipus menjawab seperti itu adik-adik. Jadi dia merasa gak bisa nih Tuhan gitu, dengan roti segini kayak gak bisa mencukupkan untuk kasih makan 5.000 orang. Itu kata Filipus adik-adik. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus mendengar jawaban itu dari Filipus, lama datanglah salah satu murid Tuhan Yesus. Siapa ya adik-adik ya? Ya benar, Andreas, saudaranya Simon Petrus. Ya benar. Dia mendapati ada seorang anak kecil loh adik-adik. Ada anak kecil dengan tulus hatinya. Dia memberikan berapa adik-adik? Ya 5 roti jelai dan 2 ikan. Dia memberikannya kepada Tuhan Yesus gitu adik-adik. Anak kecil itu dengan tulus memberikan, ini Tuhan Yesus, aku punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah tapi si Andreas mikir, apakah cukup Tuhan 5 roti jelai sama 2 ikan itu cukup untuk memberikan makan 5.000 orang? Tapi Tuhan Yesus mengambil itu ya. Tuhan Yesus berdoa, yakin dan percaya. Dia berdoa, dia percaya kalau dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang. Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa. Dia berdoa dan yakin dan percaya kalau dengan 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberikan makan 5.000 orang. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus berdoa dan menyerahkan dan mengucap syukur semua kepada Allah Bapa, apa yang terjadi? Ternyata bisa. Dengan 5 roti jelai dan 2 ikan ya, bisa memberikan makan 5.000 orang. Wow, dahsyat sekali Tuhan Yesus. Bahkan apa adik-adik? Tersisa berapa? Ya benar, 12 bakul. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus keren. Dengan hati yang tulus dari seorang anak kecil mau memberikan 5 roti jelai dan 2 ikan, Tuhan Yesus menerimanya dan Tuhan Yesus berdoa. Mukjizat pun terjadi. Ternyata bisa memberikan makan 5.000 orang. Bahkan sisa loh adik-adik, sisa 12 bakul. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini indah banget, bagus banget, mengajarkan kita kalau Tuhan Yesus sangat belas kasihan kepada kita adik-adik. Tuhan Yesus sangat memberikan kepeduliannya kepada kita, kepada sesama, kepada adik-adik di rumah, kepada Kavina, kepada semua. Tuhan Yesus memberikan belas kasihan dan kepeduliannya tanpa memandang apapun loh adik-adik. Tuhan Yesus berikan karena Tuhan Yesus melihat, wah banyak orang datang. Tergeraklah hati Tuhan Yesus. Tergeraklah hati Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun memberikannya kepedulian Tuhan Yesus, belas kasihannya Tuhan Yesus kepada kita adik-adik, dan memberikan makan bahkan sampai bersisa 12 bakul. Itu yang mau Tuhan Yesus ajarkan pada minggu hari ini.
agar kita memiliki belas kasihan dan saling peduli sesama tanpa membedakan apapun. Yang kedua, hati yang tulus yang mau berbagi. Kak Vina contohin, adik-adik bisa lihat ada seorang anak kecil. Minggu lalu pun mencerita tentang ada nama dengan ada seorang anak kecil. Dan hari ini pun Tuhan Yesus mau mencontohkan lagi ada seorang anak kecil, adik-adik. Dia hanya punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Adik-adik tahu tidak, 5 roti jelai dengan roti biasa itu berbeda. Roti jelai itu istilah kata roti yang bahannya dia roti tapi tidak terlalu enak gitu loh. Tapi apa? Dia tidak memandang, aduh enak nggak ya? Cukup nggak ya? Nanti aku makan apa? Nanti aku kurang dong. Enggak. Anak kecil itu tidak memikirkan itu. Dia memberikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan Yesus. Karena dia mau berbagi, dia mau menolong, dia peduli. Jadi dia serahkan dan percayakan semuanya kepada Tuhan Yesus. 5 roti jelai dan 2 ikan dengan hati yang tulus, seorang anak kecil memberikannya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya, dia yakin dan percaya, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Ini Tuhan, aku hanya punya ini. Tuhan Yesus tolak gak? Tuhan Yesus lihat ketulusannya, Tuhan Yesus lihat bagaimana kepedulian seorang anak kecil, sehingga Tuhan Yesus pun menerima. Jadi pada minggu hari ini Kak Vina mau memberitakan kepada adik-adik untuk ayo sama-sama kita saling peduli seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada minggu hari ini. Lalu yang kita pelajari dari anak kecil itu, dia memiliki hati yang tulus. Dia tidak pernah memandang apa-apa. Dia tidak pernah, Kak, aku kan cuma punya segini, nanti aku gak kenyang, kasih sedikit aja deh. Enggak. Atau ada juga, kalau aku kasih ini mana cukup, mendingan gak usah. Enggak. Tapi dia tulus memberikannya, tulus mengasihinya. Dia tulus memberikannya kepada Tuhan Yesus. Jadi seorang anak kecil dengan hati yang tulus, dia mau berbagi, dia mau percaya kepada Bapa yang di surga, sehingga dia berikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Dan alhasil apa? Tuhan Yesus menambahkan dan mencukupkan semuanya, bahkan berlebih loh adik-adik, 12 bakul. Nah adik-adik, tadi yang pertama firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk sama-sama saling peduli, saling memberikan belas kasih kita kepada orang lain, kepada sesama. Yang kedua, firman Tuhan hari ini kita belajar dari seorang anak kecil yang punya hati yang tulus, adik-adik, punya hati yang tulus sekali. Dia mau berbagi, dia mau memberikan semua kepunyaannya kepada Bapaknya, kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus melihat ketulusan hati adik dan mencukupkan semuanya. Yang ketiga, Kak Vina ambil dari ayat Amsal 3:28. Adik-adik bisa baca, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Itu ayat yang mau Kak Vina sampaikan pada minggu hari ini. Maksudnya apa Kak Vina? Maksudnya gini adik-adik, kalau adik-adik punya sesuatu yang berlebih, jangan menunda-nunda. Ntar aja Kak, besok aja lah. Gak usah lah, ngapain? Orang dia butuh, orang dia gak butuh. Enggak, Tuhan Yesus yang mau ajarkan pada minggu hari ini, jangan pernah menunda-nunda kalau kita mau berbagi. Gitu loh. Kalau kita punya berlebih, kalau kita ada, yuk sama-sama kita berbagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Ingat, Tuhan Yesus tidak memandang dari segi apapun, tidak. Tuhan Yesus cuma lihat hati ketulusannya adik-adik yang mau berbagi. Apalagi di masa pandemi seperti ini adik-adik. Ya. Bagaimana Kak Vina? Berbagi dengan cara apa? Banyak hal.
banyak hal. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama coba lihat siapa tuh? Siapa ya? Ya benar, Kak Jerome Pauline Sijabat. Dia memiliki kepedulian di masa pandemi ini. Ya, dia membuat konten kreator yang mendidik, yang bagus. Tuhan kasih berkat. Dia punya kepintaran, dia usaha sehingga dia bisa kuliah ke luar negeri. Lalu dia tidak menyimpan pintarnya itu untuk dirinya sendiri, tidak pelit. Ngapain masuk ke sini? Ngapain masuk ke sini? Enggak. Tapi dia mau membagikan kepada semuanya. Dia mau memberikan kepada semuanya sehingga pengetahuan pun menjadi terang. Sehingga berkat yang didapat oleh Kak Jerome Pauline tidak hanya dia miliki sendiri, tapi dia berbagi kepada orang lain. Kakak Vina yakin adik-adik di rumah juga kenal dengan Kak Jerome Pauline, suka melihat kontennya. Dia berbagi adik-adik. Dia tidak mau menyimpan untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi dia berbagi kepada adik-adik yang di rumah. Apa yang dia miliki dia berikan dengan tulus kepada adik-adik. Sehingga apa adik-adik? Banyak akhirnya subscribernya yang melihat, menonton, bahkan belajar bareng. Jadi apa adik-adik? Kak Jerome Pauline ialah salah satu contoh yang bisa kita pelajari untuk saling berbagi dalam pengetahuan. Jadi tidak pelit. Jadi kalau adik-adik di rumah, misalnya lagi online nih di rumah, terus ada nih info di grup, adik-adik tahu tuh info itu, terus ada teman adik-adik yang nggak masuk, terus dia nggak tahu infonya. Nah, berbagi, peduli. Oh iya ya, kan dia kemarin nggak masuk. Aku kasih tahu dulu deh, biar dia nggak ketinggalan tugasnya. Aku kasih tahu dulu tugasnya dari halaman sekian sampai sekian. Itu sudah berbagi adik-adik. Atau adik-adik yang di rumah ada mau nggak yang buat konten kreator di saat online seperti ini? Pasti ada. Nah, kalaupun ada, buatlah konten kreator yang bisa berbagi kepada semua orang, yang mendidik seperti Kak Jerome Pauline. Dia mau berbagi pengetahuannya sehingga bisa jadi terang untuk sesama mereka. Yang kedua, hati yang mau mengasihi. Kayak gimana sih Kak Vina hati yang mau mengasihi? Adik-adik di masa pandemi seperti ini kita butuh loh adik-adik hati yang mau mengasihi sesama, peduli sesama. Apalagi di saat online seperti ini pasti banyak teman adik-adik yang membutuhkan pertolongan adik-adik. Yuk jangan pernah pelit-pelit. Apapun yang adik-adik miliki, ya jangan pernah menunda untuk memberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Jangan pernah berpikir nanti aku kurang Kak, nanti aku gimana. Enggak. Ingat tadi anak yang kecil tadi, dia tulus memberikannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Bisa mencukupkan 5.000 orang. Jadi apa adik-adik? Milikilah hati yang mau mengasihi sesama. Kalau adik-adik melihat teman adik-adik kesusahan, jangan pernah jemu-jemu mau menolong, mau peduli. Ya, jangan pernah jemu-jemu untuk mau saling mengasihi. Kalau di rumah, jangan jemu-jemu mengasihi kakak, adik, dan orang tua. Itu yang paling penting. Jangan karena di rumah adik-adik tidak mau peduli kepada mama dan papa. Kerjaannya main game, nonton. Itu tidak menunjukkan hati belas kasihan dan peduli. Kalau di rumah adik-adik bisa loh peduli kepada orang tua dengan cara apa? Mendengarkan perintah orang tua. Di hari Minggu ini pun adik-adik bisa jadi peduli. Dengan cara apa Kak Vina? Mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Jadi untuk adik-adik yang di rumah, jangan jemu-jemu untuk memiliki hati yang mau mengasihi sesama. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, pada minggu hari ini. Sangat bagus, sangat indah. Bagaimana kita mau menjadi pribadi yang saling mengasihi, mau peduli, mau saling menyayangi. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Seperti seorang anak kecil yang memberikan 5
5 roti jelai dan 2 ikannya dengan hati yang tulus. Dia mau berbagi, dia mau memberikan kepada Tuhan Yesus tanpa menunda-nunda, tanpa dia berpikir bisa nggak ya, cukup nggak ya, tidak. Tapi dia berikan tulus pada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus melihat semuanya itu baik. Tuhan Yesus memberikan, cukupkan 5.000 orang makan, bahkan berlebih. Tadi yang pertama kita belajar apa? Ya, belas kasihan dan kepedulian Tuhan Yesus. Yang kedua, hati yang tulus, adik-adik, hati yang tulus, yang mau berbagi kepada sesama. Tidak pernah memikirkan apapun, tapi dia tulus memberikannya. Seperti seorang anak kecil loh adik-adik, anak kecil yang polos, tahu, tapi dia tulus memberikannya. Seperti adik-adik yang dulu. Lalu yang ketiga, hati yang mau mengasihi sesama. Tulus memberikan, lalu kita mengasihi sesama kita. Jadi kalau ada sesama kita yang sakit, kita doakan. Sesama kita yang kesusahan, kita bantu, kita peduli. Tidak boleh pelit, tidak boleh menunda-nunda. Tidak. Berkat Tuhan akan datang kepada adik-adik yang tulus memberikan. Maka pada minggu hari ini Kak Vina memberikan 3, seperti adik-adik bisa lihat. Intinya yang pertama ialah keadaan yang terbatas tidak menghambat adik-adik untuk saling berbagi. Tadi contohnya, Kak saya nggak punya apa-apa loh Kak, saya hanya punya ini. Ingat, Tuhan Yesus tidak mau menunda-nunda. Kalau adik-adik bisa berikan, yuk berikan. Tuhan tidak melihat seberapa besar atau kecilnya, tidak. Tapi yang dilihat apa? Ya benar, ketulusan adik-adik mau memberi. Yang kedua, apa? Walaupun sedikit, kita percaya, kita yakin pasti Tuhan Yesus cukupkan. Seperti seorang anak kecil tadi, sedikit loh, 5 roti 2 ikan, tapi dia percaya Tuhan, aku mau berikan ini kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus dan percaya dia berikan, maka Tuhan Yesus cukupkan dan tidak kekurangan. Yang ketiga, hati yang tulus, yang mau memberikan. Jadi pada minggu hari ini Kak Vina mau mengajak adik-adik di rumah untuk memberikan hati yang tulus pada semua orang, untuk saling berbagi, untuk saling peduli satu sama lain, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada minggu hari. Mungkin itu saja yang mau Kak Vina sampaikan. Semoga adik-adik bisa mendalami dalam hati adik-adik, bisa adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik di rumah. Dan ingat, di masa pandemi ini jangan jadinya adik-adik berpikir gak bisa Kak Vina, kayaknya aku mau berbagi mau gimana. Tidak, banyak cara lain. Seperti tadi Kak Jerome, dia mau berbagi dengan pengetahuan yang dia miliki. Atau di rumah berbagi dengan saling membantu mama dan papa, membantu kakak dan adik. Atau di dalam tugas kalian masih mau memberitahu kepada teman kalian yang gak masuk, halo misalkan, Din kamu gak masuk kemarin, ada tugas lo dari halaman segini sampai segini, itu udah peduli lo adik-adik. Atau kalau adik-adik ada melihat teman adik kesusahan, berikan yang adik punya dengan ketulusan adik-adik. Nah mungkin itu yang akan Kak Vina sampaikan pada minggu hari ini. Semoga bisa jadi berkat untuk adik-adik di rumah, dan jangan pernah jemu-jemu untuk saling berbagi dan saling mengasihi satu sama lain. Ya, adik-adik, cukup sekian cerita minggu pada pagi hari ini. Semoga jadi berkat untuk kita semua. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat indah, sangat bagus Bapa. Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling berbagi ya Bapak. Seperti seorang anak kecil Tuhan, dia tulus Tuhan memberikan 5 roti dan 2 ikan Tuhan, sehingga Engkau cukupkan untuk memberikan 5.000 orang makan. Bapak, biarkanlah Tuhan hati yang tulus kami miliki Bapak. Hati yang tulus adik sekolah minggu miliki Tuhan, sehingga mereka mau berbagi sesama, mau memberikan sesama mereka tanpa memandang apapun Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkatilah kami semua Bapa di masa pandemi ini Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, jauhkan dari mara bahaya Bapa. Berikan kesehatan juga Tuhan bagi kami Bapa. Dan segera pandemi ini bisa selesai sehingga kami bisa bertemu, bernyanyi dan bersama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah doa kami seturut dalam kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.